والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita malam ini bisa bermuajah bertemu kembali di dalam majlis yang mulia ini. Yang saya muliakan, udah lama tidak ketemu Ustaz Daud. Ternyata ketemu juga mengenai saja keluarga besar Haji Saiful dan para pemuda ya. Kalau jamaah yang kesannya anim, kalau ini para pemuda baik yang putra maupun yang putri. Tadi saya sebenarnya cuma pengen ikut-ikutan menikmati sholawat. Jadi sebenarnya mah awalnya cuma pengen menikmati sholawat ini, terus diminta mau hijau hasanah. Belum kepikiran juga tadi. Di dalam sejarah Islam itu, kalau kita belajar sejarah Islam itu salah satu tokoh penting yang mungkin sekarang malam ini salawatnya kita lanjutkan, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Itu dulu adalah orang yang tidak dikenal sama sekali di Jazirah. Jadi jangan bayangkan Nabi itu seperti yang kita kenal sekarang. Kalau sekarang itu kita mengenal melalui sholawat, melalui kitab, melalui buku, melalui sejarah, melalui hadis, melalui segala macam. Seakan-akan kita tanpa persoalan kita sudah bertemu dengan figur seorang Nabi yang kita cintai ini. Kalau kita lihat sejarah Islam, itu hadis saja itu baru selesai ditulis atau dibukukan itu sekitar 200 abad setelah Rasul tidak ada. Jadi mulai dari Imam Ibnu Malik menulis Al-Muwatta, satu kitab hadis, sampai pada nanti Imam Bukhari ada Kutub Sittah dan seterusnya, itu jauh belakangan setelah Rasul tidak ada. Bahkan di zaman Nabi sendiri hadis itu tidak dituliskan. Itu saja. Jadi jangan bayangkan sekarang kalau kita ingin membaca sejarah Nabi, kalau kita ingin membaca kehidupan Nabi, kita bisa melihat hadis Imam At-Tirmizi, kita bisa melihat hadis dari Imam Bukhari, kemana kita mau tahu Nabi itu misalnya dari Barzanji, dari Simkut Turor, dari Burda dan segala macam, baik dalam bentuk syair maupun dalam bentuk kumpulan hadis misalnya, atau dalam bentuk biografi. Biografi itu adalah sejarah tentang Nabi. Bahkan Sirah Nabawiyah yang paling awal itu ditulis oleh Ibnu Hisham, itu justru hampir 170 tahun atau 200 tahun setelah Nabi tidak ada. Dan itu ditulis di zaman Khalifah Abbasiyah. Jadi bayangkan dulu Nabi itu tidak dikenal. Tidak dikenal dalam arti tidak populer. Tidak populer seperti kita menyebut misalnya Donald Trump. Kita tahu walaupun kita nggak pernah ketemu Donald Trump, tapi kita tahu dia adalah presiden Amerika. Kita menyebut Vladimir Putin, oh kita tahu dia presiden Rusia, padahal itu cuma lihat di TikTok misalnya. Nabi itu tidak dikenal oleh orang di luar Jazirah Arab, terutama di luar Mekah dan Madinah. Dan orang itu bertanya-tanya sosok ini seperti apa. Bahkan orang-orang Barat sendiri itu menyebut Islam itu dulu adalah
Muhammadanism, agamanya Muhammad, belum Islam menyebutnya. Jadi kalau kita baca buku misalnya di abad ke-17 dan 18 misalnya, para orientalis barat itu tidak menyebutnya sebagai Islamic religion, tapi menyebutnya sebagai Muhammadanism. Jadi agamanya Muhammad. Jadi belum disebut sebagai Islam. Para orientalis awal itu menyebutnya sebagai Muhammadanism. Bahkan hukum Islam pun disebutnya sebagai Muhammadanism, Muhammad jurisprudence. Jadi hukum yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sejarah Nabi juga ditulisnya ratusan tahun setelah Nabi tidak ada. Hadis itu dibukukan itu juga ratusan tahun setelah Nabi tidak ada. Bahkan Al-Quran yang kita temukan itu dulu belum ada titik, belum ada koma. Jadi bayangkan kalau sekarang huruf Arab itu bisa kita baca seperti ini kan. Kita baca sekarang sudah ada harokatnya, sudah ada titik tiganya, sudah ada titik duanya, lamnya, tasdidnya dan seterusnya. Itu belum ada. Kita dulu tidak bisa membedakan mana huruf ha, kho, dan jim. Belum ada. Kalau kita lihat Quran manuskrip Sana'ah, Quran manuskrip Sana'ah itu adalah salah satu Quran manuskrip yang paling tua yang ditemukan di Yaman. Yaman itu adalah sebuah kota namanya Sana'ah. Itu ditemukan manuskrip tertua Al-Quran yang sekarang disimpan di Birmingham. Itu hurufnya itu belum ada titiknya. Jadi kalau menyebut kata samawat itu taknya belum ada titiknya. Samawat, alifnya juga nggak ada tuh alif panjangnya. Itu juga artinya bahwa sistem penulisan itu mengalami sebuah penyempurnaan dalam sejarah Islam itu bahkan setelah kekhalifahan dari Muawiyah, seorang bernama Malik bin Marwan dari Khalifah Muawiyah kelima, itu baru dia menyempurnakan bersama dengan gubernur Kufah yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita baca kitab Al-Masaqih itu baru disempurnakan. Jadi baru belakangan ada yang kita sebut sebagai tulisan atau manuskrip sejarah Nabi dan juga kitab hadis. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu dibukukan belakangan? Kenapa hadis itu dibukukan belakangan? Kenapa sejarah Nabi itu ditulis justru 100 tahun atau 200 tahun setelah Nabi tidak ada? Berarti kan jauh sekali. 2 abad itu kan jauh sekali kan 200 tahun itu. Itu karena memang tradisi Arab itu adalah tradisi lisan, bukan tradisi tulisan. Jadi kalau kita misalnya membaca Al-Quran Rihlat Asyita wa Shaif itu dari selatan ke utara, ya. Di musim dingin orang-orang Arab itu mengambil dagangan, kalau sekarang itu semacam kargo atau logistik di wilayah selatan, lalu membawanya ke wilayah utara di musim panas dalam bentuk trading bisa sekarangnya sampai ke Syria, ke Syam itu mengikuti Lebanon, Syria dan Damaskus. Itu belum ada tradisi lisan, belum ada tradisi tulis, gitu. Belum ada tradisi tulis. Jadi baru belakangan orang-orang Arab itu belajar tradisi tulis setelah era Muawiyah dan era Abbasiyah. Nah, kedua, Nabi itu datang dari sebuah peradaban yang tidak disangka. Jadi jangan bayangkan kita sekarang umat Islam itu lebih dari 1 miliar. Kita ke kota Bogor ada orang Islam, kita ke Sumatera ada orang Islam, kita ke Malaysia ada orang Islam, kita ke Singapura ada orang Islam, kita ke Maroko ada orang Islam.
Dulu orang Islam itu jumlahnya tidak lebih dari 100.000 orang. Dan catatan dari kitab-kitab klasik misalnya, jumlah para sahabat itu cuma 113.000 orang. 113.000 orang itu ya mungkin cuma sekecamatan ya. Dan nama para sahabat yang berhasil diidentifikasi namanya itu cuma 13.000 orang. Kalau di 13.000 orang dikumpulkan di stadion sepak bola itu belum penuh ya. Stadion sepak bola itu belum penuh. Jadi yang berhasil diidentifikasi namanya itu cuma 13.000 orang. Yang 100.000 lebih itu tidak berhasil diidentifikasi. Lalu yang 13.000 orang ini bisa diidentifikasi, mereka itu tinggal di Kufah, mereka tinggal di Basrah, mereka tinggal di Damaskus, mereka tinggal di Mesir. Jadi para sahabat sepeninggal Rasul itu menyebar ke 4 kota penting. Yang pertama Kufah, Basrah, Damaskus, dan Mesir. Dari mana Pak Kim tahu? Kan udah melototin kalimatnya apa, istilahnya apa, siapa yang tinggal di Kufah, siapa yang tinggal di Basrah. Bilal bin Rabah itu meninggalnya di Damaskus, ya. Bukan meninggal di Madinah, tapi meninggal di Damaskus, meskipun dia adalah seorang azim di masa Rasul itu masih hidup. Jadi Islam itu datang dari sebuah tempat yang bukan peradaban besar, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Jangan bayangkan Mekah yang sekarang, dulu itu gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu yang mungkin lebih sepi daripada Rangkas Bitung. Rangkas Bitung aja sekarang sepi, nah itu lebih sepi lagi. Jadi kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada kayak orang yang mau mampir di situ. Jadi Mekah dan Madinah itu adalah sebuah wilayah yang berada di luar peradaban besar. Dan peradaban besar yang hidup di masa Nabi itu adalah peradaban Romawi yang kita kenal dengan Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah singkatan dari Konstantin dan Polis. Polis itu kota, Konstantin itu nama seorang kaisar, berarti kota Konstantin. Sekarang namanya Istanbul, Turki. Lalu gubernur Romawi Timur itu bernama Maukakis, itu yang dikirim surat kepada Nabi, wahai Maukakis, masuklah kamu ke dalam Islam, kan? Lalu Maukakis tidak mau masuk Islam. Dia sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi dikirimlah seorang budak perempuan cantik bernama Maria Al-Qibtiyah. Itu jadi istri Nabi. Lalu kekaisaran yang lain yang besar adalah kekaisaran Persia. Gitu. Jadi Mekah dan Madinah itu nggak terkenal sebagai sebuah peradaban besar. Dapat ya gambaran Islam awal itu kayak apa ya? Lebih real maksudnya. Kan kalau belajar sejarah Islam itu Nabi berangkat ke kota Syam, ya kan, 2 hari gitu ya, melakukan perdagangan, lalu ketemu dengan seorang pedagang perempuan yang kaya raya bernama Siti Khadijah, kan gitu kan, sangat klise diulang gitu terus sampai dalam bahasa Arab juga kita hafalin ya, sahabu ila syam di marodisyaniyah, bla 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 bla. Nah ini gambaran bagaimana Islam di masa awal yang kita sebut sebagai Islam perdana. Nah menariknya, jadi maksudnya Pak ngomong kemana-mana, bukan kemana-mana. Saya ingin menunjukkan inilah realitas Islam awal. Sebelum kita mengenal Imam Syafi'i, kita mengenal Imam Maliki, Imam Hambali, Baghdad, Muawiyah, Abbasiyah, Cordova, segala belum. Itulah Islam awal. Islam awal ketika Nabi dan para sahabat masih hidup itu seperti itu. Belum ada tradisi baca tulis, belum ada ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu belakangan. Itu setelah Islam itu pindah ke Baghdad, baru ilmu nahwu itu ada. Dari seorang bernama Imam Sibawayh, Abu Aswad Ad-Du'ali. Dulu belum ada nahwu, jadi ngomong itu nggak pakai nahwu. Ya kayak orang Betawi ngomong bahasa Indonesia,
kemana lu tong gitu kan, sini coy, itu di bahasa Arab itu begitu dulu, belum ada kriteria kita tuh berbicara seperti dalam bahasa Arab, ila aina, hunaka, itu belum ada. Jadi bahasa itu juga mengalami proses penyempurnaan di dalam sebuah sistem. Nah, yang saya ingin katakan adalah, yang menarik adalah, nah ini yang menarik, kontras dengan yang saya gambarkan, di mana Mekah dan Madinah itu adalah sebuah kota kecil yang penduduknya juga sedikit kalau diukur dari kota zaman sekarang. Lalu apa yang menarik? Yang menarik bahwa Al-Quran itu dia merupakan rekaman percakapan selama ribuan tahun dan dari sekian banyak agama. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di situ ada rekaman percakapan mengenai Ashabul Kahfi yang dikenal sebagai The Apostle of Ephesus dalam cerita orang-orang Kristen Romawi. Ada cerita tentang nabi-nabi dari Bani Israel misalnya, mulai dari Yahya, Yakub, bahasa itunya Jacob, atau kisah nabi seperti Ibrahim dalam Al-Quran itu disebut dengan Abraham di dalam perjanjian lama. Nah, Al-Quran itu yang menariknya, meskipun dia diturunkan di sebuah kota Madinah yang kecil dan Mekah yang kecil itu, tetapi dia memuat percakapan banyak sekali keyakinan dan agama, dan dia berpolemik dengan semua keyakinan itu. Al-Quran mempersoalkan mengenai Trinitas di dalam Kristen. Al-Quran mempersoalkan Uzair sebagai anak Allah di dalam tradisi Yahudi misalnya. Al-Quran menceritakan kembali cerita Ashabul Kahfi dikenal dengan The Apostle of Ephesus misalnya, The Seven Apostles of Ephesus. Al-Quran menceritakan kembali cerita kisah-kisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Adam, dan banyak sekali. Dan rekaman-rekaman cerita itu sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam manuskrip tua yang tersimpan sebagai sohifah itu sudah ada. Yang kita kenal sekarang misalnya dengan risalah kaum mati yang disebut dengan risalah Qumran. Bahkan puasa yang diceritakan oleh Al-Quran dengan istilah asyam itu adalah sebuah istilah yang sudah ada 1000 tahun sebelum Al-Quran itu datang, dan itu terdapat dalam kitab mati. Dan bahasanya sama, saum juga. Cuma di dalam bahasa Ibrani dia disebut dengan som, di dalam bahasa Arab dia disebut dengan asyam. Dan dari mana kata som itu? Dari bahasa Ibrani yang artinya som, dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah soma. Dan soma itu adalah dewa dan dewi bulan. Jadi Al-Quran memperkenalkan sebuah tradisi puasa itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah tercatat dalam sebuah risalah lalu mati yang disebut sebagai The Dead Sea Scroll. Maksudnya dari jalan-jalan gitu ya. Dan di dalam bahasa Sanskerta dia disebut sebagai soma. Soma itu adalah apa? Adalah suatu nama dewa yang bila kita direstui oleh dewa itu, kita tidak akan merasa kehausan dan kelaparan. Makanya puasa itu ada hubungannya dengan menahan diri dari makan dan minum. Bahasa Indianya, puasa itu adalah upawasa. Ya kan? Puasa itu adalah upawasa. Puasa itu adalah upawasa. Asyam itu adalah upawasa. Makanya kalau kita baca tafsir Al-Ibris yang dikarang oleh seorang ulama Jawa, bapaknya Ki Mustafa Bisri, di dalamnya disebut bahwa kutiba alaikum usyam itu dalam bahasa Jawa diwajibkan atas kamu sekalian upawasa. Udah baca belum Al-Ibris? Belum ya? Saya tahu sekarang. Ini baru pembukaan nih, baru berapa menit nih? Haji Saiful baru pemanasan. Jadi Al-Quran itu merekam semesta percakapan para rasul, para nabi, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dalam hidupnya yang disebut dengan ibadillah shalihin.
meskipun tidak semuanya. Jumlahnya 25. Para nabi disebut, ya kan? Dia nabi tapi bukan rasul, disebut. Perempuan-perempuan hebat juga disebut. Misalnya siapa perempuan hebat yang disebut pada Al-Quran? Siti Maryam, ya kan? Ibunya Nabi Musa, Ummi Musa, itu juga disebut sebagai orang hebat dalam Al-Quran. Lalu ada orang bukan rasul tapi bukan nabi disebut juga oleh Al-Quran. Dia adalah Luqmanul Hakim, ya kan? Zulqarnain, itu disebut oleh Al-Quran. Tidak semua diceritakan katanya, tapi kami ceritakan separuh, ya kan? Dari orang-orang yang hebat dalam bentuk tugas, mendapatkan tugas sebagai rasul, mendapatkan tugas sebagai nabi, tapi juga ada orang yang mendapatkan tugas menjadi orang biasa, tapi dia adalah orang yang soleh. Orang yang bertemu dengan Nabi Musa di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, itu min ibadina sholihin. Dan orang mengatakan itu adalah Nabi Khidir. Bisa saja. Jadi kalau kita membaca semesta percakapan Al-Quran, itu melampaui Mekah dan Madinah. Jumlah penduduk Mekah itu sedikit, jumlah penduduk Madinah itu sedikit. Belum ada sekolahan, belum ada tradisi tulis, tetapi Al-Quran itu merekam semesta percakapan yang begitu luas. Yang begitu luas, baik dari aspek sejarah, sistem keyakinan, narasi tentang orang-orang terdahulu, bagaimana orang-orang terdahulu itu hidup, dihancurkan, berjaya dan seterusnya. Para raja, orang-orang biasa, ilmuwan dan seterusnya itu diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita cerita, misalnya baca cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, di situ kan ada perdebatan antara jin ifrit dengan seorang ahli kitab. Siapa di antara kalian katanya yang bisa membawakan kereta kencana dari Ratu Bilqis ke tempatku, kata Sulaiman. Kata ahli kitab, qabla an takuna, sebelum kamu berdiri saya bisa pindahkan. Sekarang orang menyebutnya dengan teleportasi. Jin Ibrit bilang torfa'in, sebelum kamu memejamkan dan menerbitkan matamu itu, sekejap mata saya bisa pindahkan makanya kereta kencana Ratu Bilqis. Jadi dulu udah ada itu fisika kuantum. Bagaimana bisa memindahkan suatu barang melintasi ruang dan waktu kalau nggak menguasai fisika kuantum? Jadi mikir dikit. Padahal biasa aja tuh kalau saya baca tapi ini Quran juz 1, juz 2, juz 3, kita agak mikir sedikit. Jadi saya di situ artinya apa? Meskipun Islam itu diturunkan di Mekah dan Madinah, di sebuah kota kecil, Mekah itu adalah kota kecil, Madinah itu adalah kota kecil, dan berada di luar kawasan peradaban besar yang bernama Persia dan Romawi, tetapi dia memuat percakapan yang begitu beragam dan berlapis-lapis, baik dari aspek sejarah, aspek keyakinan, aspek figur, ya, narasi dari kitab Perjanjian Lama dan narasi dari Perjanjian Baru, misalnya dari Taurat, dari Injil, itu dimasukkan di dalam bagian dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Dan orang-orang Kristen dan Yahudi juga heran, kenapa cerita-cerita kami masuk ke dalam Al-Quran. Narasi tentang kurban misalnya, ketika Nabi Ibrahim itu mengorbankan Nabi Ismail, itu kan narasi di dalam kitab orang-orang Yahudi yang disebut dengan Perjanjian Lama. Tapi ada lagi ceritanya di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh itu mengalami kebanjiran luar biasa, ya kan? Itu juga ada narasinya di dalam Perjanjian Lama. Dalam bahasa Inggris disebut dengan the Old Testament. Nah, itu membuktikan bahwa Al-Quran dan Islam itu adalah sesuatu yang universal. Dia bukan hanya untuk kelompok yang
yang hidup di Mekah dan di Madinah, tetapi untuk semesta manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali kami utus wahai engkau Muhammad kecuali untuk membangun sebuah ekosistem kerahmatan bagi semesta. Itu terjemahan. Kami mengutus engkau tidak dengan tujuan lain kecuali untuk membangun sebuah ekosistem kerahmatan semesta. Nah, tugas kita, karena Rasulnya sudah tidak ada dalam kehidupan fisik, tugas kita yang selalu mendawamkan sholawat, yang selalu melantunkan sholawat, yang selalu memuji Rasulullah. Apa tugas kita? Tugas risalah kita adalah ikut menopang terciptanya ekosistem kerahmatan. Makanya kita selalu mengucapkan Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai. Jadi tugas dasar kerasulan Nabi itu dari seluruh cerita panjang tadi itu adalah menciptakan semesta kerahmatan. Bagaimana kita mengecek bahwa semesta kerahmatan itu sudah tercipta? Contoh yang sederhana, apakah tetangga saya betah menjadi tetangga saya? Jangan-jangan dia udah gak betah jadi tetangga saya. Tanya, Bapak, Ibu, masih betah gak jadi tetangga saya? Kalau Bapak dan Ibu tidak betah menjadi tetangga saya, berarti arsalnaka rahmatan lil alamin belum ada dalam diri saya. Teman saya jalan saya yang suka nemenin saya naik motor ke sana kemari, beli nasi goreng, nongkrong di tempat pempek, nongkrong di kafe, ya kan? Kadang-kadang juga saya kerjain. Tanya, Bang Budi, kita udah berteman 15 tahun, masih betah gak berteman saya? Udah gak betah lagi sebenarnya. Udah lama saya gak betah berteman sama abangnya. Itu berarti saya belum arsalnaka rahmatan lil alamin. Kepala sekolah kabur terus, loncat pangkat, bohong sana, bohong sini, absen dititip, ya kan? Semua trik dilakukan. Tanya sama ibu kepala sekolah dan bapak kepala sekolah, Bapak dan Ibu, saya sudah sekolah di sini 3 tahun, atau saya sudah di kampus ini hampir 3 tahun. Kira-kira bahagia nggak dengan kehadiran saya? Sedih, saya sedih. Berarti mohon maaf, saya belum merealisasikan arsalnaka rahmatan lil alamin. Adanya di rumah ngumpulin, si Dadang, si Dudung, si Didin semua kumpulin semua. Yuk kita makan pizza dulu sebentar. Minumnya ada apa kak? Kok tiba kakak ini seperti malaikat? Biasanya kakak ini seperti predator, memangsa kami. Kira-kira saya udah jadi kakak ini kan lebih dari 15 tahun. Sejak kalian kecil, mulai dari belajar ngaji Iqra sampai sekarang udah mondok di Tasik, di sini. Saya sebagai abang ini kira-kira membuat kalian bahagia nggak ya? Bang, kalau mau terus terang saya pengen punya abang yang lain bang. Memang mau gimana lagi bang? Abang masih ada di rumah, saya usir juga berani bang. Berarti abang ini belum bisa menciptakan tatanan dan ekosistem rahmatan lil alamin. Tanya sama ibunya nanti pulang ke rumah, tanya sama bapaknya pulang ke rumah, Bu, saya barusan menghadiri acara ratiban sholawat Sintuduro. Saya berdendang, saya terbawa, ruhani saya seperti dibawa kembali kepada suasana marhaban ya nurul ain. Tapi kira-kira Bu, ketika saya di rumah ini, kata-kata saya udah lembut belum ya Bu? Udah enak belum kalau manggil Ibu? Ibu merasa nggak kalau saya panggil itu seperti dipanggil seorang kekasih? Wah, lu mau paling bandel di rumah. Mungkin juga kalau di rumah. Maafkan saya Bu, berarti Sintuduro saya, Ratib Al-Aqdas saya, Ratib Al-Hajat saya, Yasin saya, yang saya hayati dan saya katakan marhaban ya nurul aini itu
belum bisa merealisasikan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi dari situ kita ngeceknya ya. Jadi panjang banget tapi ternyata cuma ngecek itu doang. Ustaz Daud tanya kalau dia jalan sendiri, punten sebentar, berhenti sebentar. Saya mau baru sebentar Ustaz Daud. Kira-kira saya kalau lagi di samping Ustaz Daud merasa nyaman nggak ya? Waduh, sebenarnya saya kalau ada tempat majlis lain aja. Berarti Ustaz Daud saya rahmatan lil. Jadi tugas kerasulan itu, fungsi dan tugasnya itu ada dalam setiap diri kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu itu ada tugas kerasulan. Kalau mau diambil ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sungguh di dalam dirimu ada tugas kerasulan. Dan tugas kerasulan itu adalah menciptakan ekosistem yang penuh kerahmatan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mulai pulang nanti dicek satu-satu. Tetangga, tukang parkir, bakmi ayam, tukang kantin di sekolah, bapak guru, ibu guru, satpam, tanya satu-satu. Sudahkah saya menjalankan tugas kerasulan yang dititip ke dalam diri saya, yaitu menciptakan ekosistem kerahmatan lil alamin. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya juga sama nanti pulang nanya anak saya juga. Selama kamu punya bapak kayak saya, kamu merasa enaknya? Enggak enaknya, serius. Mending ayah kabur aja ke rumah Haji Saiful. Kita malah tenang kalau ayah ke rumah Haji Saiful 2 malam 2 tenang gitu. Berarti perginya saya justru bisa merealisasikan rahmatan lil alamin. Nah, itulah yang disebut dengan tugas kerasulan pada diri kita itu. Pertama adalah fungsi kehadiran, yang kedua adalah fungsi kerahmatan, yang ketiga adalah fungsi kemanfaatan. Makanya dihitung terakhir, derajat rohani paling tinggi semua manusia di hadapan Allah, khairun nas arfahum lin. Karena 3 tadi. Pertama kerahmatan, yang kedua kehadiran, yang ketiga adalah kemanfaatan. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga memberi bobot dalam pertemuan ini. Dan untuk semua teman-teman, saya senang banget bisa berdiri di sini, duduk di sini dan bersama di sini. Semoga energi positif